hours early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Hai guys, gimana kabar kalian semuanya? Aku harap sehat-sehat aja ya. Ya meskipun di masa-masa kayak gini tuh masa-masa yang sulit dan masa-masa yang dimana banyak banget hal yang berubah di hidup kita. Tapi aku harap kita semuanya bisa ngejalanin hidup kita dengan happy dan dengan tetap bersyukur. Kali ini di video ini aku akan nunjukin tentang seseorang yang aku udah interview dan dia itu punya bisnis dan bisnisnya itu bisa survive di masa pandemi kayak gini. Ya kita tahu kan kalau di masa-masa kayak gini tuh itu masa-masa yang sulit, apalagi buat para pebisnis, buat para entrepreneur yang punya bisnis. Masa-masa kayak gini tuh adalah masa-masa dimana perlu melakukan sesuatu untuk bisa mempertahankan bisnis tersebut gitu. Karena emang sulit banget sih masa-masa saat ini. Nah, kalian pasti pengen tahu kan? Yuk langsung kita cek. Jadi yang aku interview ini adalah seorang alumni Universitas Ciputra dari kampus aku sendiri. Dan dia ini punya bisnis kopi, namanya bisnis Kopi Sejati. Milih jadi entrepreneur karena pertama berpikir kalau masih muda ya, jadi waktunya masih panjang gitu daripada mungkin orang-orang punya pikiran kalau kerja ikut orang punya pengalaman dan sebagainya gitu. Cuman aku waktu itu aku cari pengalamannya waktu aku masih kuliah. Jadi sembari kuliah aku ngambil part time, aku ngambil magang di mana-mana gitu. Jadi selama kuliah aku udah dapet pengalaman, jadi aku punya gambaran kalau lulus mumpung masih muda kita bisa start something gitu. Kayak gitu. Yang pertama daripada nganggur. Daripada nganggur yang mending startup bisnis gitu. Terus habis itu kalau masalah lain-lain kayak mindset lebih kayak gini sih, karena kita ya itu tadi lebih nggak buang-buang waktu, jadi gitu. Ya udah daripada buang-buang waktu nunggu siap, mending siap nggak siap jalanin dulu, karena ngomong masalah siap kalau mau dilihat terus ya kapan kita siapnya gitu. Jadi ya kalau kita nggak mulai ya kita nggak akan tahu kita siap apa enggak gitu. Habis gitu kayak masalah modal dan lain-lain sebenarnya dari dulu orang tua selalu ngajarin kalau modal yang paling kenceng itu bukan duit atau bukan barang-barang materi gitulah. Tapi modal yang paling kenceng adalah ilmu, skill, attitude kayak gitu. Dan aku rasa ketika aku lulus kuliah aku punya itu kayak gitu. Jadi ya nggak pusing karena aku ngerasa modal yang aku punya itu jauh lebih berharga daripada duit kayak gitu. Aku kepikirannya 2017 karena waktu itu ada temen yang nyobain kopi. Kayak gitu. Dia nyobain kopi dari 2 daerah dan rasanya beda gitu. Jadi kita tertarik awalnya. Aku sama partnerku tertarik, loh kok unik ya, dari lain daerah rasanya beda gitu. Dan terus ditambah lagi waktu kita keliling-keliling ke kafe, keliling-keliling ke kedai kopi, itu ownernya kayak gampang banget buat connect sama kita untuk ngajak kita ngobrol. Jadi mereka open banget gitu buat orang-orang baru, dan dari situ kita tambah suka kayak oh iya ya ternyata kopi ini gampang buat kita kenalan sama orang baru, buat kita connect sama orang baru kayak gitu. Dan emang paradigma kita dari awal bukan mau jual produk, bukan mau bikin kedai kopi, tapi kita lebih kayak pingin edukasi kayak gitu, lebih pingin ngajarin orang tentang kopi itu kayak gini, terus prosesnya kayak gini, realitanya kayak gini, kayak gitu. Jadi kita lebih fokus ke model-model yang training gitu sih sebenarnya. Kayak gitu. Cuman ya untuk ke situ kan kita nggak bisa langsung buka training, buka pelatihan gitu. Makanya kita masih step by step dari kedai kopi. Tapi baru tahun-tahun ini baru kita mulai benar-benar melangkah ke yang model consulting, training kayak gitu. Nah, semasa pandemi ini, sebelum pandemi itu kita udah deal 3 project sama orang. Jadi
ada yang untuk consulting cafe, ada yang kita udah mau deal untuk ngajar eskur di sekolah, sama ada yang minta workshop. Cuman gara-gara pandemi batal semua nih. Batal semua, dan kemudian kan kita harus ngerancang sistem lagi nih, kayak bikin kelas online ini kayak gimana, terus kayak pemanfaatan fasilitasnya kayak gimana. Nah itu akhirnya kita sedikit terhambat untuk training gitu, dan akhirnya kita balik jual produk. Waktu itu kita jual kopi susu botolan yang seliteran, karena kita ngerasa kayak orang-orang kadang pengen ngopi tapi kan takut ke kafe gitu. Jadi kita jualnya per liter, jadi mereka nggak perlu balik ke kafe atau gimana gitu. Terus tapi setelah pandeminya agak surut, ya lumayan mulai balik lagi, yang ngambil kelas privat kayak gitu. Terus ada kita juga deal untuk consulting cafe juga kayak gitu. Jadi ini mulai naik lagi sih. Sekarang mulai naik lagi. Terus kita mulai fasilitasin hal-hal yang bisa kita lakuin. Contoh misal kayak jualan biji kopi kayak gitu. Kan kalau masalah pandemi kan nggak terlalu ngefek tuh kalian gitu-gitu. Iya. Kayak gitu sih ya selama ini survive-nya sih karena kalau kita rasa ya karena kita berusaha buat survive juga ya. Karena kan ada yang nggak survive karena nggak mikirin buat ganti konsep atau nggak mikirin buat ganti sistem gitu. Cuma karena mungkin kita terbiasa hustling juga ya, jadi mikir juga ide-ide baru kayak gitu, gimana supaya kita bisa survive. Oh gitu. Kalau problem paling banyak itu sih di bagian kayak kita mikirin peralihan sistemnya, karena kalau misal training kan kita tekenin di praktek, sedangkan kalau online kan nggak bisa praktek nih. Iya. Nah itu yang paling susah buat kita kayak mikirin. Sampai sekarang pun kayak kita godok buat kelas online ini sampai sekarang belum jadi juga gitu, belum mateng. Tapi tetap orang-orang ngambil kelas privat, karena kalau misal ngambil privat kan kita batasin emang kayak emang kedai kita kosongin. Jadi ya memang nggak banyak orang. Jadi orang-orang yang ngambil privat juga ngerasa aman kayak gitu. Karena itu ya kita lihat kayak di Jakarta mereka udah jalan duluan, Surabaya ketinggalan. Jakarta udah jual literan dulu, Surabaya belum ada. Terus kita lihat peluang kalau Surabaya belum ada ya. Ya akhirnya kita adaptasi ide buat jual literan itu di Surabaya. Dan ternyata justru di masa-masa pandemi yang segitunya, bulan Maret itu malah justru rame banget. Oh rame ya kemarin. Nah itu dia tadi video wawancara aku bareng Kocep. Semoga bermanfaat buat kalian, terutama kalian yang punya bisnis atau kalian yang memang punya bisnis sejenis, bisnis kopi. Kalian bisa memanfaatkan ya ilmu-ilmu dari hasil interview aku bareng Kocep, dan kalian bisa dapat pencerahan gitu ya. Mungkin kalian juga punya bisnis yang sejenis, bisnis kopi, dan kalian butuh ide untuk bisa survive di masa-masa kayak gini. Oke, so interviewnya udah selesai dan ini adalah akhir dari video aku. Thank you buat kalian yang udah nonton. See you guys.